sampun. Cek cek 1 juta, cek cek cek. Sing belakang mireng mboten? Mboten. Nah niki Pak operator mungkin soundnya bisa diarahkan ke sana. Nah niku bapak-bapak sing ganteng-ganteng mboten mireng malih. Saya nggak dengar ngomong apa. Mboten. Iya. Mungkin dengan ditutup pintunya bisa kedengaran. Nggih, ditutup mawon. Saged dimulai Bu? Dimulai apa diakhirkan? Sampun kesel dereng? Alhamdulillah nek dereng. State senom soalnya. Kita mulai nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10 orang nih sing menjawab salam saya. Kita coba dengan pantun ya, sholawat. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ke pasar pagi membeli opak, beli opak bareng bapak muji. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kalau doakan semoga yang menjawab salam saya semangat dan kompak. Semoga rezekinya berkah berlimpah. Dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bertambah kebaikan hidupnya. Bertambah kebaikan keluarganya. Nambah pasangannya. Sing bapak-bapak, amin, merdeka. Nggih. Ngaji harus semangat dan kompak. Kita ulang sekali lagi ya. Ya, usahakan menjawab salam saya niku semangat dan kompak. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 5 tahun lebih muda jenengan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang kula hormati para pengurus PRM Hargotirto, ingkang kula hormati Bapak Lurah beserta para jajaran-jajarannya yang saya cintai, mak-mak semua sehat mak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sore ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat dan nikmat sempat. Kenapa kok manusia niku harus menikmati nikmat sehat dan nikmat sempat? Betapa banyak saat ini orang yang sehat tapi tidak sempat.
Mungkin dia sehat tapi waktunya digunakan untuk ghibah. Digunakan untuk ghibah. Tapi panjenengan sehat, alhamdulillah, waktunya digunakan untuk berangkat ke pengajian. Yang kedua, nikmat sempat. Betapa banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah, jenengan yang ada di sini, insya Allah orang-orang yang sehat dan orang-orang yang sempat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting dan yang paling utama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten apa di sebelah kanan jenengan? Lato-lato. Nah, tangi turu edek. Arab turu edek. Lato-lato memang luar biasa ya. Mengalahkan pematerinya. Kalau bisa lato-latonya main di sana ya, Le. Ya, saya tidak mau diduakan. Perhatiannya itu nanti diduakan. Sakit, Bu? Kalau diduakan? Sakit mboten, Bu? Sakitnya di mana? Di mana-mana. Insyaallah ya. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah berikan kepada kita yakni adalah nikmat iman lan nikmat Islam. Insyaallah jenengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin Allahumma amin. Bukan berangkat ke pengaos, bukan berangkat ke arisan dan segala macamnya. Monggo Pak Supir. Iklan lewat iklan. Sudah bisa fokus? Sudah mulai panas hawanya? Boten, utate isih enom. Masya Allah. Sampai mana tadi saya lupa. Sampai mana, Bu? Nikmat iman dan nikmat Islam, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Jadi bukan berangkat kemana-mana, tapi berangkat ke pengajian. Maka semangatlah, maka bergembiralah di pengaosan, di pengajian tersebut ketemu dengan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salam serta salawat tetap tercurah limpahkan kepada, kalaulah ada pemimpin negara terbaik, maka beliau inilah pemimpin terbaik. Kalaulah ada suami terbaik, Bu, kalaulah ada suami terbaik, maka beliau inilah suami terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga panjenengan semua di sini termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat, Bu, kabarnya? Mbah sehat, Mbah, kabarnya, Mbah? Alhamdulillah. Ini kan Mbak sehat, kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Kabar fisik sehat. Nggih, pripun kabar dompet aman, Bu? Iya, soalnya nek kabar dompet niku menipis, ya kadang bikin sok mumet, betul? Ya, saya doakan semoga panjenengan semua dompetnya tebal-tebal semua. Tebal-tebal nota-nota nih maksudnya. Jadilah wanita itu yang pintar mencari duit. Sekali lagi, jadilah wanita itu yang pintar mencari duit. Di saku bojone ono duit dibek. Di lemari ono duit bojone diambil. Di saku bajunya ada duitnya suami dibek juga. Nah, itulah wanita yang pintar mencari duit. Duit apa? Duit bojone. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf terlebih dahulu. Perkenalkan ibunda sekalian, mbah-mbah, bapak-bapak sekalian, perkenalkan nama saya Bayu Gatra Irawan. Kula niki saking Giripeni Kali Kepek Wates Kulon Progo. Cerak Polres. Nggih, maka jenengan jangan bermacam-macam kali kula. Nek jenengan macam-macam kali kula tak laporke Polres kalian. Alhamdulillah kula di Kokap niki sering banget hadir di sini nggih. Sudah ada yang ketemu dengan saya sebelumnya? Belum ada. Memang saya nggak terkenal orangnya, ya. Insya Allah kita ini tidak terkenal di langit, tapi insya Allah tidak terkenal di dunia, tapi insya Allah Allah hadirkan, Allah izinkan kita terkenal di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Baik, selanjutnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada tuan rumah Sohibul Bait Ibu Is nggih. Ya, Ibu Is, dan nanti mungkin setelah pengajian kita tutup dengan doa, dan saya nanti minta doa untuk kita bersama-sama mendoakan almarhum Bapak siapa? Risman. Nggih? Nggih? Siap? Ya. Tema kita pada sore hari ini adalah apa? Manisnya iman. Manisnya iman. Sampai jam berapa, Bu? Hah? Sampai asar. Wah, ini padahal kalau setelan materi ini sampai maghrib ya, Bu. Pripun ya. Kuat sampai maghrib? Oh, saestu. Sementing snacknya ditambah, ya. Kita sepakati terlebih dahulu, atau salah itu tadi disuruh maju depan ndak mau. Bahasan wisana materi ini opo ya. Berbahagialah jenengan-jenengan yang ada di depan seperti ini. Betul? Betul, langsung bertatap muka dengan saya, ya. Oke, kita sepakati, kita jadikan pertemuan ini untuk nambah saudara. Sepakat? Saya berdiri nggak, Bu? Biar yang belakang lihat saya. Ngapunten, saya berdiri soalnya kalau saya duduk perut saya kram. Ya, kita jadikan forum ini adalah sebagai forum pertemuan untuk nambah saudara. Sepakat? Mungkin jenengan 1 bulan, mungkin jenengan selama 2 minggu belum pernah ketemu dengan tetangganya, dengan sekitarnya, betul? Nah, dengan wasilah pengajian ranting Aisyah inilah jenengan bisa bertemu untuk menambah saudara dan saling mengikat silaturahim lagi. Sepakat? Sepakat. Ojo gontok-gontokan ya, Bu ya. Nah, kita singkirkan dulu prasangka-prasangka kita yang gak enak-enak dengan tetangga-tetangga kita. Oke? Kita duduk bermajelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wis do maju kabeh to, tak kandhani ngeyel. Yang kedua, kita jadikan pertemuan ini sebagai untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita. Sepakat? Ya, karena ada banyak pengajian itu yang hanya menambahkan keimanan tapi tidak menambahkan pemahaman. Jenengan kalau berangkat ke pengajian, usahakan nambah iman, nambah faham. Ojo nambah guyang-guyu netok. Betapa banyak pengajian-pengajian, hahaha, hihihi. Begitu mulai, apa materinya? Sembuh lali. Lalu apa yang beda dari jenengan ke depannya, betul? Maka pulang dari sini, saya ngomong berbusa-busa 1 jam, ya, tolong jenengan ada perubahan dalam kehidupan. Sepakat? Oke, ngapunten saya pakai bahasa Indonesia nggih, campur-campur mawon nggih. Soalnya kalau niki gado-gado orangnya, ya. Ibu saya Wonosobo, bapak saya Makassar. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Wonosobo sini? Mboten ya? Orang ngapak ora kepenak. Ya itu, saya campuran nggih insyaallah. Tapi sakit memahami bahasa niku lho nggih. Nah, kula niku kadang 2 pekan sekali teng alamin menguri nggih. Alhamdulillah jamaah juga sakit untuk menerima ucapan saya. Selanjutnya, luruskan niat dan bersihkan hati. Tolong niat ke sini bukan karena snack, ya. Niat ke sini bukan karena mencari kesalahan orang lain, tapi niat berangkat ke sini semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau Allah sudah ridho dengan panjenengan, apapun aktivitas panjenengan Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Amin Allahumma amin. Bukan karena Ustadz Esy enom, enggak. Tapi faktanya seperti itu, Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Di belakang saya niku ada Mbah siapa? Sinten? Sepuh Sarbini. Nah, niku usianya 91 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Kita doakan semoga hidupnya berkah berlimpah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya lebih muda dari panjenengan, tolong ketika ada kebenaran yang saya sampaikan jenengan, jenengan wajib terima. Apapun itu kebenarannya, jenengan wajib terima. Karena kalau jenengan tidak menerima sebuah kebenaran, yang siapapun menyampaikan, entah itu ustadz, entah itu siapapun, kalau kebenaran, maka jenengan wajib menerimanya. Ya, karena telah dijelaskan apa itu. Rasulullah itu pernah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang niku yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi atau sebesar biji zarok. Sangat kecil kesombongan tersebut. Lalu sahabat bertanya, ya, sungguh ada seorang pria itu yang pakaiannya bagus, yang sandalnya bagus, apakah itu disebut sombong? Kata Rasulullah, lah, tidak. Orang sombong itu apa? Yang dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.
Contoh, jenengan kalau misalnya wayai maghrib, jenengan punya anak, jenengan punya cucu, jenengan punya suami, Pak, jenengan punya istri, berapa istrinya? Baru satu. Wow. Wah, Pak Mujiono nih baru satu. Bu Fatimah ada? Masya Allah ya. Contoh misalnya anak jenengan, cucu jenengan menyampaikan, misalnya ibu, mbah, wis wayahe maghrib, mbok yo sholat berjamaah ning masjid. Mbahnya, ibunya bilang begini, kowe iki cah cilik ngerti opo? Biyen kowe cilik tak gedhekke, begitu gede raso tak cilikke. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berarti disebut sombong, dan orang sombong tidak masuk surga. Maka sore hari ini ketika ada kebenaran yang saya sampaikan, tolong jenengan terima walaupun usia jenengan lebih tua daripada saya. Sepakat? Oke, lanjut. Ngantuk? Serius? Kenapa kok mboten ngantuk? Hah? Mergo sumuk wale wae. Insyaallah. Ini foto saya, nggak usah dilihat foto saya ya. Berbicara tentang iman, apa sih itu iman? Aja ngomong tonggoku. Nah, beda, itu nama orang. Bu, Pak, iman itu apa sih? Hah? Percaya. Ya, betul, rasa percaya. Ini kebanyakan orang, kebanyakan dari kita mengatakan iman itu adalah rasa percaya. Ada juga yang mengatakan rasa takut. Saya punya iman, ketika saya mau berbuat kemaksiatan, maka saya takut karena saya masih punya iman. Coba bayangkan kalau orang yang berbuat maksiat dia tidak takut kepada Allah, berarti dia bisa jadi keimanannya dipertanyakan. Iman niku nopo? Bisa juga rasa sayang. Karena saya sayang sama orang tua saya, maka saya juga mengabdi kepada orang tua saya. Saya sayang sama Allah, maka saya beriman dengan Allah. Iman niku juga dikatakan sebagai apa? Rasa peduli. Ada sebuah kemaksiatan di samping jenengan tidak peduli, berarti keimanan jenengan dipertanyakan. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi nggih sama Bu Is nggih. Bu, materi nopo niki? Manisnya iman, bilang gitu. Kenapa enggak manisnya aku aja? Gitu. Insyaallah. Ya, apakah semua jenengan sudah ngaku beriman? Halo, Bu, jenengan sudah ngaku beriman? Halo, Mbah, jenengan sudah ngaku beriman? Halo, Nek. Masya Allah niki sepuh-sepuh semua, balita ya, bayi 50 tahun. Ya, apakah semua sudah ngaku beriman? Apa wujud keimanan kita? Ya, kita sering ngomong iman. Apakah kita sudah ngaku beriman dan apa wujud dari keimanan kita dan apa saja yang harus dan wajib kita imani? Tadi Ibu Is sudah singgung kan masalah rukun iman berapa? Berapa rukun iman, Bu? Yakin? Enggak 5? Tak korting wes 5 aja, Bu. Ada berapa rukun iman? 6. Kenapa jenengan tahu rukun iman itu ada 6? Browsing. Ya jenengan karena sekolah, karena ngaji ya. Rukun iman yang pertama adalah rukun iman apa? Kepada Allah. Yang kedua kepada, yang ketiga kepada, yang keempat kepada, yang kelima kepada, yang keenam kepada. Pinter anak TPA. Tepuk tangan buat panjenengan semua. Ya, coba tak baleni. Bu, rukun iman ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Sing kanan niku kula niku terus sing apik sing kiri. Iya. Karena jenengan apa? Baca. Ya, nanti kita akan coba. Jenengan sudah yakinkah, sudah imankah dengan Allah, sudah imankah dengan malaikat dan seterusnya itu? Ya, nanti akan kita buktikan bersama-sama. Ini foto saya, nggak usah dilihat.
Tapi apakah umat muslim saat ini sudah beriman dengan sebenar-benarnya iman atau masih dengan pura-pura beriman? Sekali lagi selalu saya sampaikan kepada panjenengan, jangan jadikan Islam itu hanya sebagai status di KT. Katanya Islam, tapi kok sholat 5 waktunya keteteran. Katanya Islam, saya mencari rezeki kok, tapi kok jauh dari sang pemberi rezeki. Saya mencari nafkah kok, tapi kok jauh dari sang pemberi nafkah. Saya ngurus suami kok, tapi kok tindak tanduknya tidak mencerminkan dia sebagai istri yang soleha. Apakah iman kita sudah benar-benar iman atau masih hanya sekedar iman-imanan saja? Yuk kita coba lihat beberapa fakta tentang umat muslim saat ini, ya. Mungkin yang sudah pernah dapat materi saya bisa menyimak saja, nggih. Ada beberapa fakta. Sudah pernah kan? Sudah tahu tentang fakta ini? Ya. Beberapa ratus pelajar di daerah Jawa Timur, di Jawa Tengah minta dispensasi nikah, betul? Karena apa? 80% ternyata hamil di luar. Apakah mereka yang hamil luar nikah tidak percaya dengan Allah? Apakah mereka tidak percaya dengan kitab Allah? Apakah mereka nggak percaya dengan malaikat? Percaya, tapi imannya bukan menjadi iman yang sebenar-benarnya iman. Faham sampai sini? Faham nggih? Di Kokap ada berapa yang minta dispensasi? Banyak. Wah. Ya maka kapan-kapan Bu kita belajar tentang parenting Islam. Saya punya materi tentang parenting Islam, bagaimana mendidik anak-anak kita itu dalam perspektif Islam. Oke? Kapan-kapan nggih kita silaturahim lagi untuk bahas masalah ini. Karena apa? Saya selaku pemerhati remaja di Kulon Progo, setelah corona selesai, tempat-tempat tongkrongan buka, betul? Tempat-tempat hiburan buka, betul? Dan ternyata setelah itu semua buka, apa? Angka kenakalan remaja semakin meningkat. Dan kemarin terjadi tawuran antar pelajar, tahu? Gara-gara lomba voli. Maka rasa peduli saya terhadap Kokap, tolong kapan-kapan kita belajar bareng tentang mendidik anak dengan sesuai Islam. Oke? Saya lanjut. Ada 2 remaja ini di daerah saya di Makassar, ya, culik anak, ya, anak menculik anak dan membunuhnya, dan apa? Diambil ginjalnya. Jadi saya sedikit cerita Bu ya. Jadi anak-anak ini, mereka berdua, ini usia 13 tahun sama usia 15 tahun, itu melihat di website, di internet. Ada internet itu website menjual organ tubuh manusia. Nah, mereka karena kebutuhan ekonominya terhimpit di keluarganya dan sering diomelin sama bapak ibunya di rumah, akhirnya dia punya inisiatif untuk apa? Menculik dan membunuh temannya sendiri. Dan setelah itu anaknya dibunuh menggunakan batu, dia bingung mau ngambil organ tubuhnya di mana. Ya, coba bayangkan, anak-anak usia seperti ini sudah punya pikiran untuk membunuh. Apakah mereka ini tidak beriman kepada Allah? Beriman. Apakah mereka nggak percaya dengan Al-Quran? Percaya, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan dia iman kepada Allah. Faham sampai sini? Kita lanjut. Ini di Kokap Bu, Pak. Mungkin yang sudah pernah dengan cerita saya ceritakan lagi ya. Jadi suatu ketika itu saya habis ngisi di Al-Amin Menguri. Ya, pulang malam sampai di Pengasih, mau perbatasan Pengasih Kokap, itu saya dihadang dengan 5 motor. 5 motor. Setelah itu ditanya, dok, buka pintunya. Dari mana? Dari Kokap Pak, mau ke Wates. Berapa penumpangnya? Cuma 2 Pak. Ada acara apa di Kokap? Habis ngisi pengajian Pak itu. Karena saya bangun tidur kan, jadi agak kelip-kelip, saya bilang ini begal boyo, ini begal boyo. Ternyata bukan begal, ternyata dia laporan. Oh gini Mas, jadi tadi di Kokap itu, di Sermo, di hutan Sermo itu ada mbak-mbak yang dia ngakunya itu habis kena pencurian sama cowok baru kenal di sosial media. Jadi cewek ini kenal di sosial media dengan cowok dan diajak kencan di Sermo, di Kokap. Ya, setelah itu dinaikkanlah ke mobil. Nah, punya modus, mobilnya ini itu mogok di hutan-hutan Kokap. Sang cewek disuruh turun terlebih dahulu. Setelah turun, begitu dibuka pintunya, ceweknya turun. Si cowok bablas gaspol. Akhirnya ada HP, ada tas, ada perhiasan kurang lebih 5 juta raup diambil sama
si cowoknya itu. Baru kenal di sosial media. Akhirnya laporan ke warga, laporan ke ke polsek, ngakunya apa? Si cowok tersebut menggunakan mobil warna oranye. Nah, dilalah saya juga pakai mobil warna oranye. Nah, dikira saya pelakunya. Kira-kira tampang-tampang saya ini tampang-tampang penjahat, mboten Bu? Insya Allah tampang-tampang bisa menyamankan hati panjenengan semua. Dan usut punya usut, si cewek ini usianya berapa? 15 tahun, masih SMP. Pikir saya, nalar saya, di mana orang tuanya? Kenapa kok si cewek tersebut bisa bebas keluar rumah jam segitu? Kurang lebih jam setengah 12 malam. Kemana orang tuanya? Betul? Apakah orang tuanya nggak percaya dengan Allah? Percaya. Apakah dia nggak beriman sama kitab Allah? Percaya, beriman. Tapi perilakunya tidak mencerminkan dia sayang, dia peduli kepada anaknya. Ya, lanjut. Saya cepat saja ya. Ironi, bocah 12 tahun, hamil 8 bulan, diusir warga dan dikeluarkan di sekolah. Ada takmir juga curhat ke saya kemarin, Mas, di tempat kami di Muntilan, ya, itu ada anak 5 SD, kelas 5 SD mau memperkosa anak 4 tahun. Nalar saya, ini gimana ceritanya anak 5 SD kok punya pikiran mau memperkosa anak 4 tahun, dan kejadian di mana? Di WC masjid. 2 kali kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua di sini, generasi kita terhindar dari yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. 2 pemuda gay yang cabuli 12 anak SMP ternyata positif HIV/AIDS. Anak SMP sudah gay. Apakah gay ini tidak percaya dengan Allah? Mereka percaya, mereka beriman dengan kitab Allah, mereka juga percaya dengan malaikat, percaya dengan nabi, tapi sifatnya, perilakunya tidak mencerminkan dia beriman. Nih, 52 anak di Kulon Progo nih, ya, nikah dini dari 2002 mayoritas karena hamil duluan. Kulon Progo, Ponorogo, Bondowoso, Wonosobo, semua wilayah hampir ada laporan seperti ini. Ya, fakta-fakta terbaru, bocah TK diperkosa anak 3 SD anak 3 anak SD. Ada lagi dispensasi nikah juga. Ini kuburan Cina digunakan untuk mesum. Tahu kan kuburan Cina? Bagus kan? Kayak rumah-rumah mewah kan itu. Emosi diputus pacar, pria Banyuwangi lempar bom ke rumah mantan kekasih. Pokoknya banyak sekali dan segala macamnya. Nih. Bocah bocah kelas 6 SD dijual pacarnya 300.000 pakai sistem open BO. Sampai ada di titik apa? Aborsi. Apakah mereka yang aborsi ini mereka tidak percaya Tuhan? Mereka percaya. Nah, gantung diri karena putus cinta. Apakah mereka ini nggak percaya dengan Tuhan? Percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada hari akhir, tapi sifatnya tidak mencerminkan dia beriman kepada 6 keimanan tersebut. Yang lagi viral, tahu ya? Ini pembakaran Al-Quran ya di Swedia, tahu? Kalau jenengan beriman, punya rasa peduli, kalau jenengan ada Al-Quran dibakar seperti ini, jenengan gelisah ndak? Jenengan marah ndak? Marahnya gimana? Jambak-jambakan, boh? Pasti marah, karena kita punya rasa peduli, empati. Nah, itulah namanya iman. Rohingya, ya, saudara kita yang ada di mana? Di negeri seberang, mereka diusir dan lari ke Aceh. Di Aceh pun mereka tidak diterima. Mana rasa peduli kita sebagai sesama saudara muslim? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama saudara muslim itu bersaudara. Maka sesama tetangga sampingnya jangan gondo-gondoan, jangan menang-menangan. Tidak boleh menang-menangan selama 3 hari. Nih yang ada di Palestina. Di Palestina itu kita, Bu, Pak, kalau di Indonesia selama sehari berapa waktu kita sholatnya? 5. Kalau mereka 6. Ditambah sholat jenazah setiap hari. Kok malah guyu toh? Serius ini, Bu, Pak. Mana rasa peduli jenengan terhadap orang Palestina seperti ini? Ya, itulah iman. 90% kasus yang terjadi itu menimpa ke umat muslim. Betul?
Betul, hamil di luar nikah. Terus kenapa pemerkosaan, itu semua terjadi di umat muslim. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu padahal mereka beriman dengan rukun iman yang ada di dalam Islam? Kenapa seperti itu? Coba kita buka Quran surah Al-Asr. Sudah hafalkan Quran surah Al-Asr, Bu, Pak? Hafal nggih? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi masa, demi waktu, kalau Allah bersumpah akan sesuatu tersebut, berarti betapa pentingnya sesuatu tersebut. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian. Semua yang ada di sini, saya yang megang mikrofon merugi, jenengan yang duduk merugi, ya apalagi yang nggak berangkat lebih merugi. Tapi tidak sampai situ ayatnya. Dijelaskan lagi apa? Kecuali orang-orang yang dia beriman, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nggih, siap, matur nuwun sangat. Fi amanillah, hati-hati di jalan. Ya, maka umat muslim tuh sejatinya kalau tidak mau merugi maka mengisi waktu dengan apa? Yang pertama, halo, dengan apa? Beriman. Yang kedua dengan apa? Amal soleh. Dan yang ketiga apa? Menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah jenengan tidak menjadi orang-orang yang merugi. Harta banyak, tapi kalau nggak beriman, nggak beramal soleh, dan menyampaikan kebenaran dan kesabaran, maka masih dikatakan orang yang merugi. Tapi kalau harta jenengan digunakan untuk amal soleh, untuk beriman, insya Allah menjadi amal, menjadi harta yang insya Allah itu tidak ada ruginya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sedang bahas iman pada malam hari, pada sore hari ini. Saya cepat saja, nggih. Ini sudah jam 3. Mengisi waktu dengan apa tadi? Pertama, iman. Yang kedua apa? Amal soleh. Yang ketiga apa? Nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, iman. Ya, iman seperti apa sih? Bagaimana cara mengetahui iman yang baik dan benar? Maka butuh yang namanya thoriqul iman atau jalan menuju iman. Saya contohkan, misalnya, rumah Bu Is ini penting, tapi jalan ke rumah Bu Is ini jauh lebih penting. Sama jenengan beriman. Ya, cara untuk menuju imanlah itu juga tidak jauh lebih penting. Nah, maka iman nanti itu akan menjadi bagi dua. Nah, maka bagaimana cara kita menumbuhkan keimanan kita? Sering-seringlah berangkat ke pengajian. Mulai kapan? Mulai hari ini sampai seterusnya, insya Allah. Sudah mulai dengan ngantuk? Belum. Nah, maka akidah itu, ya, iman itu sebenarnya ada dua versi. Yang pertama, akidah akliyah, dan yang kedua, akidah taklid dia. Opo kuy Ustaz? Silakan kalau mau difoto. Silakan mau dibuat story. Jangan lupa di tag @buyabayu.id. Yang buka YouTube silakan subscribe Buya Bayu Official. Nah, nanti setiap video-video ini akan saya upload di mana? Di YouTube saya. Itu ya. Apa itu akidah akliyah dan apa itu akidah taklidiyah? Akidah akliyah adalah akidah yang dilakukan dengan melalui proses berpikir. Kenapa kok saya beriman kepada Allah? Kenapa kok saya beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang selanjutnya akidah taklidiyah. Apa itu akidah taklidiyah? Akidah yang dilakukan dengan ikut-ikutan. Betapa banyak anak-anak TPA saya tanya, kenapa kamu Islam nak? Wong tua saya kan Islam, makanya saya Islam. Saya tanya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, Bu, Pak, kenapa jenengan Islam? Wong bapak ibu saya dulu Islam kok. Wong KTP saya Islam, wong kartu keluarga saya Islam. Nah, inilah disebut dengan apa? Akidah taklid ikut-ikutan. Kita sebagai orang beriman, berislam, tidak boleh akidahnya secara ikut-ikutan. Haruslah mengawali kehidupannya dengan berpikir. Kalau saya tanya ke jenengan, kenapa jenengan sampai detik ini berislam?
Nah, jawabannya apa? Ikut-ikutan, harus dengan proses berpikir. Nah, kebanyakan umat muslim saat ini akidahnya akidah taklid atau ikut-ikutan. Sehingga apa? Imannya, kepercayaannya, akidahnya lemah karena ikut-ikutan. Nyun sewu, di daerah Samigaluh, daerah Kalibawang tahu? Di tempat teman saya sana, hanya dengan segardus mie, hanya dengan sebungkus sembako, mereka bisa berpindah akidah. Karena apa? Imannya tidak kuat. Karena apa? Ikut-ikut. Maka saya harap jangan sampai di Kokap, di Hargotirto ini terjadi seperti itu. Siap? Siap. Maka umat muslim harusnya akidahnya akidah akliyah atau melalui proses berpikir sehingga menjadikan diri umat muslim ini menjadi memiliki kepribadian Islam yang sangat kuat. Insya Allah. Saya cepat saja, sudah jam 3 ya. Nah, kepribadian Islam itu menjadi dua, pola pikir dan pola sikap. Pola pikir itu apa? Bagaimana kita memikirkan kenapa saya berislam, kenapa saya percaya Allah, percaya Al-Quran, percaya kitab, percaya Nabi. Semua itu dengan pola pikir. Dan pola sikap apa? Ya sikap kita, keseharian kita. Sehingga apa? Insya Allah kalau pola pikir jenengan, pola sikap jenengan itu baik, sesuai dengan Al-Quran dan Islam, maka insya Allah akan menjadikan kepribadian Islam. Saya cepat saja ya. Ini ada suara apa? HP ya? Nut. Ya. Lalu apa yang difikirkan? Tentang apa? Uqdatul kubro. Apa itu? Pertanyaan terbesar dalam kehidupan jenengan. Yang pertama apa? Dari mana jenengan berasal? Yang kedua, untuk apa? Dan yang ketiga, akan kemana? Jenengan harus bisa menjawab semua ini dengan jawaban yang pasti. Sehingga apa? Hidup jenengan tidak mung sekedar tura-turu, ingah-ingi, udat-utut, pelendas-pelendus, ingah-ingi, celingak-celingu, imbas-imbis, pahpo. Enggak, tapi bermanfaat dan berkualitas. Ya? Kita coba dari mana jenengan berasal dan untuk apa di dunia ini. Oke, sudah bisa baca semua di Quran surah Az-Zariyat 56? Sudah bisa baca semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk apa? Mengabdi kepadaku. Maka apapun aktivitas jenengan, menjadi seorang istri, menjadi guru, menjadi pemegang kekuasaan, ya, pastikan mengabdinya karena Allah. Sehingga apa? Aktivitas jenengan itu semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya mengabdi kepada Allah. Betapa banyak kan saat ini yang orang mengabdinya kepada uang, betul? Betapa banyak orang yang mengabdi kepada kekuasaan, betul? Tapi tujuan hidupnya dia tidak tahu sejatinya dia mengabdinya kepada Allah. Sebagai petani, pedagang, pengusaha, pekerja kantoran, semua niatkan mengabdi kepada Allah. Insya Allah akan menjadi ibadah buat jenengan semua. Inilah jawaban dari mana dan untuk apa. Jadi hidup kita di dunia ini untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Selanjutnya jawaban pertanyaan akan kemana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pembicara, jenengan, tuan rumah, bapak-bapak, mati semua, pergi menghadap Ilahi. Dunia yang kau cari, kita semua akan mati dan akan menuju ke liang Berapa ukurannya? Beda-beda. Kok beda-beda? Oh iya, tak kira jenengan sudah tahu ukurannya. Nek jenengan sudah tahu ukurannya berarti jenengan udah ngukur. Termasuk ukuran berapa kain morinya, butuh berapa kapasnya. Luar biasa. Ya. Maka apa yang kita banggakan di dunia ini? Ya. Maka manisnya iman itu hadir ketika kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini dan kita tahu apa tujuan kita kelak setelah hidup di dunia ini. Mati semuanya. Yang sibuk ngurus-ngurus masalah alis akan mati.
Yang sibuk ngurus-ngurus gincu akan mati. Yang sibuk ngurus-ngurus gamis akan mati. Yang sibuk ngurus-ngurusi tonggone yo mati. Ada sebuah cerita, ya. Ini seorang ibu-ibu sama ibu-ibu. Bu aku dikeroi, aku masuk angin. Tumben you masuk angin ngopo? Oh, tonggoku tuku NMAX. Hei, tetangganya yang beli NMAX kok dia yang masuk angin. Ada lagi. Delok kae. Bar tumbas kompor listrik yo. Halah, paling mau kredit. Orang yang beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Delok you, kae bar tumbas AC. Halah, paling mau AC merek-merek cetek-cetek. Orang yang beli AC kok kita yang kedinginan. Sudah cukup ya? Cut ya? Oh, sedang adzan. Kita berhenti dulu sejenak, nanti setelah itu kita doa ya. Oke. Ngapunten. Cek. Oke. Allahumma rabbana. Oke, sebelum kita tutup, kita penutupan materi sedikit nggih, Ibu-ibu sekalian. Sabar. Tasih kritak ya. Jadi iman itu tidak hanya sekedar meliputi tentang ucapan saja, tapi juga dengan perbuatan. Ya, apa yang kita ucapkan iman kepada Allah, berarti sikap kita juga harus juga beriman kepada Allah. Karena dengan manisnya iman itulah insya Allah Allah akan hadirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka manisnya iman itu apa? Ketika jenengan perbuatannya terjaga. Karena apa? Rasa takut kepada Allah. Jenengan mau bermaksiat, ada CCTV Allah. Jenengan mau berbohong, ada yang melihat. Siapa? Allah. Semua aktivitas jenengan terjaga karena ada manisnya iman. Perilaku jenengan, perkataan jenengan, pendengaran jenengan, pemikiran jenengan terjaga karena ada manisnya iman. Nah, maka dengan cara menyampaikan sebuah iman itu, maka sering-seringlah berangkat ke pengajian. Kalau diajak, ayo raksa grundal-grundal dimburi, ya. Insya Allah pekan selanjutnya lebih ramai lagi seperti ini. Ajak kiri kanannya untuk bisa berangkat ke pengajian ranting Aisyah Hargo Tirto ini. Gitu nggih? Jadi manisnya iman itu apa?
semua output kita terjaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika kita mencintai seseorang, itu juga ana uhibbukum fillah. Saya cinta sama jenengan itu karena apa? Karena Allah, karena peduli saya terhadap teman-teman, jenengan semua. Nah, maka kesimpulannya apa? Manisnya iman itu apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai selain kepadanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke neraka. Jadi ketika ada kemaksiatan, dia benci dan dia merasa tidak nyaman. Nah, itulah namanya manisnya iman. Lato-lato, lambat tobat, laknat Allah auto mendekat. Cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tips bahagia, jangan sampai membanding-banding. Wong ko ngene ko dibanding-banding ke, saing-saing ke yo mesti kalah. Ta oya aku yo ora mampu, mungsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini cuma ada panjenengan semua. Tepuk tangan dulu panjenengan semua, ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran, berkah selalu. Mohon maaf apabila materinya tidak sampai selesai karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna ramadhana. Semoga kita disampaikan kelak di Ramadan. Ada yang senang bertemu dengan Ramadan? Siapa yang senang bertemu dengan Ramadan? Senang. Poso meneh. Sing bapak-bapak, alah mikir butuh meneh ya. Insya Allah Ramadan kita akan bertemu kembali. Insya Allah. Semoga jenengan senantiasa Allah berikan kemampuan dalam finansial, diberikan kelancaran rezeki, keberkahan hidup, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, generasi-generasi qurrata a'yun, dilancarkan semuanya, dimudahkan segala aktivitasnya, dan semoga kita tidak hanya berkumpul di kokap ini, tapi semoga Allah kelak kumpulkan kita di jannah firdausnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mohon izin untuk tuan rumah nggih. Saya minta doa mohon doanya para jamaah semua untuk almarhum Bapak Risman. Risman ya, Bapak Risman ya. Kalau misalnya selama menjabat beberapa tahun yang lalu ada janji-janji atau ada salah-salah kata, salah ucap, salah sikap yang kurang berkenan, tolong dimaafkan selebar-lebarnya ya. Tolong jadikan ini menjadi sarana untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Siap? Siap. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, dan senantiasa menjadi amal jariah buat beliau semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan pandangan kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan pada sore hari ini Allah ridhoi dan Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله اغفر لنا وله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Matur nuwun sangat tuan rumah Ibu Is, semoga berkah selalu, murah rezekinya, lancar semua urusannya. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak semua yang senantiasa hadir pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada sikap ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Tolong dimaafkan semuanya nggih. Dan tolong almarhum Bapak Rizwan tolong dimaafkan selebar-lebarnya maafnya dengan semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum bi nafsi bi taqallah. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiru kalam wa bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken sangat agunging panuwun dumateng panjenenganipun Ustaz Riyadhanu ingkang sampun paring piwucal luhur dhateng para jamaah siang bengi sonten menika. Saestu sedaya pangandikan saking saha piwucal luhur menika dhateng kakang tuladha tumrap kita ingkang rawuh saha midhangetaken wedharing pangaosan. Hadirin ingkang kawula hormati, minangka pratandha panutuping adicara pangaosan siang dumugi sonten punika, semoga sareng-sareng kita mujahaken raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah karana maos donga kafaratul majelis sesarengan. Subhana